Iya, jadi kalau menurut saya ini sebuah apa ya, gebrakan supaya kita itu kembali kepada Soekarno dan kita tidak putus asa melihat kondisi bangsa ini. Karena ujian Bung Karno kan selalu berpesan, apa yang kamu hadapi jauh lebih berat. Kalau Bung Karno mengatakan begitu kan. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum masyarakat. Bagaimana kabarnya Pak Gus? Alhamdulillah sehat dan ya tetap harus semangat. Walaupun apapun keadaannya, pandemi dan lain-lain. Tetap harus semangat. Terus kabarnya kemarin baru jalan-jalan ke Papua nggih Pak Gus? Ya alhamdulillah kita bisa diperjalankan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Karena kita nggak pernah punya angen-angen ke sana, tapi kita punya angen-angen lah kapan bisa keliling Indonesia. Tapi ya kok pertama keturutan dari yang timur. Oh, dari ujung timur dulu. Yes, nggak tahu nanti. Oleh Gusti Allah akan diperjalankan kemana lagi manut mawon Pak Gus. Terus gini Pak Gus, kemarin itu sempat viral terkait ini Pak Gus, apakah Bung Karno itu masih hidup? Kalau menurut Pak Gus sendiri gimana? Kalau menurut saya memang banyak ya orang yang mengatakan Bung Karno masih hidup. Ada yang mengatakan Bung Karno sudah meninggal dan mereka pun mempunyai alasan yang sangat kuat. Nah, ini mau motong pembicaraan sedikit Pak Gus. Saya langsung ingat dengan almarhum Mbah Mungin. Almarhum Mbah Mungin itu pernah bilang begini Pak Gus. Kalau Bung Karno meninggal, Indonesia ini tidak akan jadi Indonesia. Gitu. Jadi menurut Mbah Mungin itu Bung Karno masih hidup sampai sekarang. Itu banyak sekali di video-video, tapi sengaja saya cut karena nanti akan menimbulkan kontroversi. Jadi sekarang Mbah Mungin sudah meninggal, saya baru berani cerita kalau Mbah Mungin itu percaya bahwa Bung Karno itu masih hidup. Begitu. Monggo Pak Gus disampaikan. Ya, bukan hanya Bung Karno lah. Kalau kita sebagai umat Islam, Nabi Muhammad itu meninggal apa hidup? Gitu ya. Loh iya kan, loh ini bukan masalah sepele ya. Jadi orang mungkin akan sekilas melihat, oh ini sudut pandang, oh ini cara pandang, oh ini apa kan begitu. Artinya jangankan Bung Karno, seorang sahabat Nabi itu pernah berkata, yang mana sahabat Nabi itu bukan sahabat yang main-main. Jadi pernah ada suatu pesan Rasulullah yang mengatakan, seandainya ada nabi setelah saya, pastilah Umar itu menjadi nabi. Dan banyak sekali pujian-pujian Rasulullah kepada Umar. Artinya Umar bukan orang biasa. Umar mengatakan, siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Begitu. Umar mengatakan begitu. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Kan begitu. Sementara sahabat Abu Bakar, dia mengatakan Muhammad telah tiada, Muhammad telah meninggal. Siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad dan siapa yang menyembah Muhammad? Yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Itu. Maksud saya begini, dengan cerita ini coba nanti kita itu akan mencari ya. Saya bukan memperdebatkan mana ini salah atau benar, tapi paling enggak yang penting itu kita itu mengambil sesuatu pelajaran di balik apa yang disampaikan. Jadi kita itu jangan terjebak kepada pendapat A, B, kemudian kita bertengkar gitu, kemudian kita beradu gini. Kebenaran di dunia ini ya apa ya, kebenaran itu kan hanya dari Allah yang mutlak. Kebenaran kita itu kan kebenaran yang relatif toh, yang mungkin masih bisa berubah.
mungkin dari sudut pandang, dari segala macam, dari maksud tujuan. Nah, dari kisah Nabi Muhammad itu harapan kita nanti kita bisa mengambil hikmahnya yang terkait dengan pertanyaan masyarakat mengenai apakah Bung Karno itu masih hidup atau sudah meninggal. Kalau saya tidak ingin gegabah, bukan berarti itu yang dimaksud adalah rohaninya Nabi Muhammad atau rohaninya Soekarno, bahwa atau jasadnya Soekarno. Kan begitu. Kalau menurut saya bukan hanya sekedar itu. Jadi ini bukan ngomong masalah yang mengatakan tidak meninggal itu adalah rohaninya atau batinnya, yang mengatakan meninggal itu adalah jasadnya, bukan sekedar itu. Dan bukan itu juga. Bahwa sesuatu dikatakan itu kadang-kadang mempunyai tujuan. Untuk apa itu dikatakan? Mempunyai tujuan. Mengapa Umar itu dengan berapi-api dan membawa pedang dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal? Saya potong lehernya. Kemudian Abu Bakar mengatakan Muhammad sudah meninggal. Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad? Tuhannya Muhammad tidak meninggal. Ini bukan berarti, saya katakan tadi, bukan berarti Umar itu hanya nggak paham. Ya sangat paham, beliau itu seorang sahabat Nabi katanya. Abu Bakar ya begitu. Apakah dua tokoh ini sedang berantem? Sampai hari ini saya belum pernah melihat ada sebuah buku, ada sebuah ulama yang bisa menjelaskan dengan gamblang apa yang dimaksud Umar dan Abu Bakar. Mayoritas pahamnya selalu mengatakan yang dimaksud Umar adalah jasadnya Muhammad, yang dimaksud Abu Bakar adalah rohani. Selesai, hanya seperti itu. Kalau hanya seperti itu, ya kita nggak perlu Umar yang bicara kan. Kan begitu, nggak perlu Abu Bakar yang bicara. Itu cukuplah kita-kita ini aja. Dan saya yakin umat Islam tahu, ya kan. Kalau jasadnya Muhammad tidak ada, kalau rohani. Ini bukan hanya itu, ini yang ngomong. Jadi untuk melihat peristiwa itu, pertama kita harus melihat dari sudut siapa yang bicara ini. Umar dan Abu Bakar. Beliau adalah orang yang menurut Rasulullah seandainya ada nabi setelah saya, Umar dan Abu Bakar itu menjadi nabi. Berarti dia itu orang yang hebat. Dan apa yang dikatakan orang hebat ini mempunyai rahasia, bukan sekedar itu. Nah, hanya ada, saya pernah mendengar yang mampu menceritakan itu adalah seorang kiai ya yang dari Jombang. Ternyata begini, bahwa waktu itu umat Islam itu diambang dua bahaya. Sebagian umat Islam itu hampir putus asa karena Muhammad telah meninggal. Jadi separuh umat Islam ini dalam keadaan bahaya karena nabinya, panutannya meninggal. Ini dia diambang keputusasaan yang sangat membahayakan. Di satu sisi umat Islam itu ada yang mengkultuskan. Jadi mohon maaf, dia dianggap ini sebagai mendewakan. Muhammad tidak meninggal dan Muhammad kemudian disembah-sembah, kemudian Muhammad itu dipatung-patungan atau bagaimana. Ada separuh umat Islam ini yang diambang karena terlalu cintanya, terlalu mengagumi seolah-olah sebagai Tuhannya itu. Nah, itulah ternyata dua ulama ini ternyata untuk menyelamatkan umat Islam. Umat Islam yang diambang kehancuran, diambang keputusasaan, dibangkitkan dengan semangat. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya potong lehernya. Dia berteriak terus semacam itu. Nah, kemudian umat Islam yang diambang, dia itu mengkultuskan Muhammad sebagai nabi, sebagai mungkin seperti Tuhan, ya, ditakutkan nanti Muhammad itu disembah sebagai Tuhan gitu loh. Saking mulianya maka dikatakan kalau Muhammad telah meninggal. Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad meninggal. Nah, berarti ini ada sesuatu di balik yang beliau katakan ini. Berarti kalau kita melihat omongan, memang ada omongan itu, lihatlah apa yang diomongkan, jangan melihat siapa yang ngomong. Ada juga ya, lihatlah siapa yang ngomong dan apa yang
diomongkan, itu akan menjadi pertimbangan. Untuk itu, bagi saudara-saudara kita yang meyakini Bung Karno masih hidup, saya apresiasi dan saya senang sekali. Karena saya sendiri pun ya enggak tahu, karena ada dimensi-dimensi lain, ya kan. Tapi apakah beliau mengatakan yang dimaksud Bung Karno meninggal tidak meninggal itu seperti diri kita? Ya saya nggak tahu. Cuma intinya kalau menurut saya, kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari apa yang beliau katakan, supaya memang kalau kita mengatakan Bung Karno sudah meninggal, ya Bung Karno sudah tidak bisa memberikan hidayah, Bung Karno sudah bisa menuntun. Di keluarga kami selalu diajarkan bila ke makam, Eyang itu tidak meninggal, dia hanya sari, dan dia tetap menjangkung, dia tetap bisa memberikan petunjuk, beliau tetap. Ini sebenarnya kan beliau ya gimana ya, artinya ya seperti hidup, ya seperti hidup dan bisa memberikan kepada kita tuntunan, memberikan kepada kita bimbingan dan seterusnya, kan begitu. Jadi intinya monggo ya, kami tidak ingin mempertentangkan. Kalau menurut saya, ambillah hikmahnya, mana yang baik itu diambil, mana yang kurang baik ya monggo bisa diperbaiki. Mungkin itu Mas Rafa menurut saya. Terkait itu tadi ya, berarti kita tetap apresiasi untuk yang menyatakan Bung Karno masih hidup. Iya, kita apresiasi. Mungkin memang beneran masih hidup, bagus. Maksudnya ideologinya, semangatnya dan lain-lain supaya bisa diserap oleh pemuda-pemuda zaman sekarang gitu. Iya, jadi kalau menurut saya ini sebuah apa ya, gebrakan supaya kita itu kembali kepada Soekarno dan kita tidak putus asa melihat kondisi bangsa ini. Karena ujian-ujian, Bung Karno kan selalu berpesan, apa yang kamu hadapi jauh lebih berat. Karena Bung Karno mengatakan begitu kan. Jadi ini menurut saya kata-kata itu memberikan kita motivasi, memberikan kita itu dukungan, memberikan kita tidak putus asa bahwa Bung Karno masih bisa memberikan bimbingan-bimbingan, masih bisa kita ketemui, kita masih bisa berbicara, kan begitu. Mengenai bagaimana cara bicaranya, ya kadang-kadang kita dengan membaca buku udah merasa kita berkomunikasi, kan begitu. Nah, itu kan masing-masing orang terserah, metode sendiri-sendiri gitu. Ada yang senang dengan spiritual terus ke makamnya, mungkin gitu kan juga bisa. Terus Pak Gus, menurut jenengan kan referensinya selalu selain dari kitab suci kan juga membaca-baca tentang Bung Karno juga. Kalau menurut jenengan terkait jiwa penjajahan dan jiwa pengabdian itu gimana, Pak Gus? Jadi ini menarik. Pertama mungkin gini Mas, udahlah kita nggak usah mempertentangkan apakah Soekarno masih hidup atau masih. Itu seperti Umar dan Abu Bakar, kan begitu. Jadi nggak bisa disalahkan. Umar salah nggak bisa, Abu Bakar nggak bisa semudah itu gitu loh. Ini orang-orang besar. Maka saya mengatakan, kalau Mbah Mungkin atau siapapun mengatakan Bung Karno masih hidup, itu bukan berarti Mbah Mungkin kemudian yang tidak mengakui Bung Karno masih hidup kemudian Mbah Mungkin salah kan. Ini bukan masalah mana yang benar mana yang salah gitu. Tapi bagaimana kita mengambil, karena di balik kata itu ada hikmah. Ya, sampai di sana ya, artinya goalnya di sana. Nah, kemudian menurut saya yang terpenting hari ini adalah bukan mempertanyakan tentang itu, tapi nilai-nilai ajaran Soekarno, nilai seperti dengan katakan tadi, ya kan, pengabdian dan penjajahan. Jadi kalau menurut saya puncak daripada ajaran Soekarno itu adalah pada kata-kata yang Bung Karno katakan, jangan bertanya apa yang kamu dapatkan dari bangsa dan negeri ini, bertanyalah apa yang telah engkau berikan. Jadi ngomong apapun tentang ajaran Soekarno sampai ndaki sundul langit itu, kalau tidak ada praktek tentang itu, menurut saya omong kosong. Itu sama dengan orang ibadah pol, gitu. Tapi kemanusiaannya nggak ada, itu pun nol. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Artinya bahwa perilaku yang ya bukan berarti kita itu mampu ya, tapi artinya bahwa ajaran itu memang betul-betul harus kita wujudkan, ajaran Soekarno. Dan cara menurut kami, cara yang paling sederhana yang disampaikan Soekarno, tandanya adalah itu tadi, kalau dia sudah jiwanya, pikirannya itu apa yang dapat saya
berikan, bukan apa yang saya dapatkan. Nah, inilah menurut kami nanti kalau bisa disandingkan dengan revolusi mental, Mas. Itu. Jadi revolusi mental kalau menurut saya yang digembar-gembarkan Pak Jokowi itu memang bagus. Cuma hari ini saya tidak tahu bagaimana kabarnya revolusi mental, kan begitu. Ya kebetulan saja saya pernah dapat informasi kalau sebagian tim revolusi mental itu pernah datang ke sini seiring munculnya patung Ganesha itu. Cuma tidak ketemu saya, kemudian tim revolusi mental itu datang ke Universitas Bung Karno, saya malah ditelepon dari Universitas Bung Karno. Mas, kemarin gini, ada tim revolusi mental datang ke dalam pojok. Waduh, saya nggak tahu, Pak. Ini orangnya di sini dan cerita kalau gitu katanya. Ya itu yang cerita kan dari rektornya Universitas Bung Karno itu. Kalau menurut saya yang perlu direvolusi hari ini itu, Mas. Hari ini itu. Jadi kalau kita melihat, jadi mungkin yang pertama begini ya, kita itu perlu persamakan persepsi dulu, perlu persamakan pandangan. Pandangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, satu-satunya konsensus nanti yang sudah final, itu adalah pembukaan undang-undang, tidak ada lain. Itu sudah selesai, maka itulah yang tidak boleh dirubah. Semua peraturan, apa itu keputusan, apa itu TAP MPR, apa itu keputusan presiden, bahkan keputusan menteri, semua masih bisa berubah. Yang tidak bisa dirubah kalau kita sepakat dengan NKRI adalah pembukaan undang-undang. Maka bisa dikatakan pembukaan undang-undang itu adalah kitab sucinya NKRI. Kitab sucinya NKRI. Begitu itu dirubah, semuanya hancur. Nah, di dalam kitab suci itu memang alinea pertama itu soal penjajahan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah,